Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang diskriminasi pekerjaan dalam perusahaan. Saya Ahmad Maimun dan dua orang teman saya. Saya Martia Punjula Widya. Saya Fatma Sari Ramadhania Sulaksono. Apa sih diskriminasi pekerjaan? Diskriminasi adalah suatu tindakan yang membedakan satu objek dari objek lainnya, yang secara moral dan netral dan tidak dapat disalahkan. Namun, dalam pengertian modern, istilah secara moral tidak netral biasanya karena mengacu pada tindakan membedakan seseorang dari orang lain, bukan berdasarkan keunggulan yang dimiliki. Lalu, untuk etika diskriminasi pekerjaan adalah ilmu yang membahas perbuatan baik dan perbuatan buruk manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran manusia. Diskriminasi perlakuan terhadap sesama warga negara ataupun biasa disebut berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan lain sebagainya. Berdasarkan sikap-sikap yang secara moral tercela, ada 3 elemen dasar diskriminasi dalam ketenagakerjaan, yaitu yang pertama, keputusan yang merugikan seseorang pegawai atau lebih karena bukan didasarkan pada kemampuan yang dimilikinya. Yang kedua, yaitu keputusan yang diambil berdasarkan prasangka rasial atau seksual. Stereotipe yang salah atau sikap lain yang secara moral tidak benar terhadap anggota kelompok tertentu di mana pegawai tersebut berasal. Dan yang ketiga yaitu keputusan yang memiliki pengaruh negatif atau merugikan pada kepentingan-kepentingan pegawai yang dapat mengakibatkan mereka kehilangan pekerjaan, kesempatan memperoleh kenaikan pangkat, atau gaji yang lebih baik. Untuk menghapus pengaruh diskriminasi, banyak perusahaan yang melaksanakan program tindakan afirmasi yang dimaksudkan untuk mencapai distribusi yang lebih representatif dalam perusahaan dengan memberikan referensi pada kaum perempuan dan minoritas. Karena ini merupakan tindakan positif di luar dari cara-cara umum yang berlaku dalam suatu organisasi atau negara untuk menjamin bahwa tidak ada diskriminasi terhadap kelompok-kelompok minoritas seperti perempuan, orang kulit berwarna lain, orang cacat atau kaum difabel, orang berusia lanjut, dan lain-lain. Sudah ada beberapa perusahaan Indonesia yang telah menerapkan tindakan tersebut. Contohnya seperti membuat semacam organisasi kecil yang dibentuk oleh tim People Development untuk pegawai yang mau bercerita mengenai masalah mental health di tempat kerja. Biasanya di organisasi inilah pegawai saling sharing soal suka duka yang dirasakan di tempat kerja termasuk diskriminasi. Diskriminasi di tempat kerja akan berpengaruh kepada iklim organisasi perusahaan yang tidak menyenangkan, yang tentunya juga akan berpengaruh terhadap kinerja para karyawan yang bersangkutan. Soal etis yang sering kita jumpai terkait diskriminasi di tempat kerja ialah terkait dengan permasalahan argumen yang menentang diskriminasi secara umum dapat dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama ada utilitas, yang merupakan argumen utilitarian yang menentang diskriminasi rasial dan seksual didasarkan pada gagasan bahwa produktivitas masyarakat akan optimal jika pekerjaan diberikan berdasarkan kompetensi atau kebaikan. Yang kedua, ada hak, merupakan argumen non-utilitarian yang menentang diskriminasi rasial dan seksual, yang menyatakan diskriminasi yang salah karena melanggar hak moral dasar manusia. Diskriminasi hak ini memiliki 2 prinsip, yaitu pertama, diskriminasi didasarkan pada keyakinan suatu kelompok dianggap terlalu rendah dibandingkan dengan kelompok lain. Yang kedua, diskriminasi menempatkan kelompok terdiskriminasi dalam posisi sosial dan ekonomi yang rendah. Lalu berikutnya yang ketiga ada keadilan, merupakan argumen non-utilitarian yang mendiskriminasi melanggar suatu prinsip keadilan dengan cara menutup kesempatan bagi kaum minoritas untuk menduduki posisi tertentu dan dalam suatu lembaga, dan berarti mereka tidak memperoleh kesempatan yang sama dengan orang lain.
Lalu yang keempat, ada praktik diskriminasi. Tindakan-tindakan yang dianggap diskriminatif adalah sebagai berikut. Terdiri dari 5 bagian. Yang pertama ada rekrutmen. Perusahaan yang sepenuhnya tergantung pada referensi verbal para pegawai saat ini dalam merekrut karyawan baru cenderung merekrut karyawan dari kelompok ras dan seksual yang sama yang terdapat dalam perusahaan. Kedua ada seleksi, merupakan kualifikasi pekerjaan dianggap diskriminatif jika tidak relevan dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan. Ketiga ada kenaikan pangkat, dikatakan diskriminatif jika perusahaan memisahkan evaluasi pekerja pria kulit putih dengan pegawai perempuan dan pegawai dari kelompok minoritas. Lalu berikutnya ada kondisi pekerjaan, merupakan pemberian gaji akan diskriminatif jika dalam jumlah yang tidak sama untuk orang yang melaksanakan pekerjaan yang pada dasarnya sama. Berikutnya ada PHK, yaitu memecat berdasarkan pertimbangan ras dan jenis kelamin merupakan diskriminasi. Yang terakhir ada pelecehan seksual. Kaum perempuan merupakan korban dari salah satu bentuk diskriminasi yang terang-terangan dan koersif. Rayuan seksual yang tidak diinginkan, permintaan untuk melakukan hubungan dan kontak verbal atau fisik lain yang sifatnya seksual merupakan pelecehan seksual dan tindakan tersebut bertujuan untuk mengganggu pelaksanaan pekerjaan seseorang atau menciptakan lingkungan kerja yang diwarnai dengan kekhawatiran, sikap pemusuhan, atau penghinaan. Berikut ini ada beberapa manfaat, kesempatan, dan perlakuan yang adil terhadap pegawai perusahaan. Yang pertama, peningkatan umpan balik bagi perusahaan karena telah melaksanakan investasi pada semua pekerja atau buruh secara adil. Yang kedua ada penurunan angka ketidakhadiran. Karena adanya kesempatan yang sama pada seluruh pekerja atau buruh di tempat kerja untuk menjadi orang penting di perusahaan melalui persaingan yang adil. Yang ketiga, tersedianya alternatif pemilihan tenaga kerja yang lebih baik. Akan memberikan kesempatan yang lebih luas pada pencari kerja laki-laki maupun perempuan. Yang keempat, peningkatan produktivitas tenaga kerja. Dengan menerapkan hal tersebut di perusahaan, diharapkan tingkat perpindahan tenaga kerja atau labor turnover, tingkat ketidakhadiran, dan tingkat kesalahan dalam produksi dan administrasi akan menurun. Yang kelima, peningkatan loyalitas, moral dan kepuasan kerja pekerja atau buruh akan mengaitkan kebijakan perusahaan dengan eksistensi pekerja atau buruh dan tanggung jawab keluarga. Selanjutnya, meningkatkan kepuasan para pelanggan dan volume penjualan. Penerapan Equal Employment Opportunity akan menguatkan semangat kerja dan meningkatkan kepuasan pelanggan dan secara otomatis meningkatkan volume suatu penjualan. Yang ketujuh adalah akses ke pasar jasa dan barang bertambah luas. Melalui peningkatan kepuasan pelanggan, akses pasar terbuka lebih luas. Perusahaan siap untuk bersaing dalam pasar domestik maupun internasional. Yang kedelapan adalah meningkatkan hubungan dengan masyarakat dengan menerapkan Equal Employment Opportunity. Perusahaan akan lebih dikenal karena telah memperlakukan pekerja atau buruh secara baik dan adil. Selanjutnya, resiko pengaduan terhadap praktik diskriminasi di perusahaan akan berkurang dan menjadi hilang. Yang terakhir adalah terciptanya hubungan kerja yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Melalui pengaturan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama di tempat kerja yang diatur dalam suatu perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Selanjutnya adalah hukum diskriminasi pekerjaan. Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak dasar pekerja atau buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. Di Indonesia sudah meratifikasi konvensi pada nomor 100 tahun 1951
tentang pemberian remunerasi yang sama bagi pekerja perempuan dan pekerja laki-laki untuk pekerjaan yang sama nilainya. Lalu Indonesia juga telah meratifikasikan Konvensi Nomor 111 Tahun 1958 tentang larangan diskriminasi di bidang pekerjaan dan jabatan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tanggal 7 Mei 1999. Konvensi ini memuat ketentuan ada dua. Yang pertama, tiap negara menyusun peraturan perundang-undangan dan kebijakan nasional yang menjamin persamaan kesempatan dan perlakuan dalam pekerjaan dan jabatan, termasuk kesempatan kerja tertentu dan kondisi suatu kerja. Yang kedua, harus dihilangkannya setiap bentuk diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, aliran politik, dan suku. Kesimpulan. Jadi kesimpulannya, diskriminasi itu tidak boleh terjadi dalam masyarakat dan dalam perusahaan, di mana kita harus belajar untuk memiliki koeksistensi sehat dan damai, untuk memahami dan menerima perbedaan yang ada. Diskriminasi sangat mempengaruhi keadaan fisik dan emosional pekerja, serta memiliki konsekuensi yang sangat nyata. Adanya diskriminasi akan menimbulkan suatu ketidaksetaraan antara pekerja yang berdampak terhadap kinerja dan kelangsungan suatu perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok 6. Bila ada salah kata, kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.